Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Agustina Adela Putri dengan NIM 22181002. Dengan dosen pengajar saya adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan moderate regression analysis atau analisis MRA dengan menggunakan stata. Nah, untuk judul penelitian di sini adalah analisis keterbukaan ekonomi dan industrialisasi terhadap kualitas lingkungan di Pulau Sumatera dengan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderasi. Nah, untuk sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu MRA itu apa. MRA itu merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda di mana dalam persamaan regresinya itu punya atau mengandung unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih variabel independen. Nah, untuk bentuk persamaan MRA di sini adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 ditambah beta 3Z ditambah beta 4X1 kali Z ditambah beta 5X2 kali Z ditambah error. Untuk Y-nya itu kualitas lingkungan, X1-nya itu keterbukaan ekonomi, X2-nya itu industrialisasi, Z-nya itu pembangunan ekonomi, X1 kali Z-nya itu variabel interaksi 1, X2 kali Z sama dengan variabel interaksi 2, dan E di sini adalah error. Untuk selanjutnya, bentuk kerangka konseptual penelitian, di mana kita menggunakan X1 keterbukaan ekonomi, X2-nya itu industrialisasi, dan Y-nya itu kualitas lingkungan, dan Z-nya itu pembangunan ekonomi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah estimasi MRA-nya untuk menguji keberadaan Z pembangunan ekonomi dalam memodernisasi X1 terhadap Y. Langkah awal yang dilakukan yang pertama itu adalah estimasi X1 dan Z terhadap Y dengan persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 3Z ditambah E. Yang kedua itu estimasi X1, Z, dan X1 kali Z terhadap Y, di mana persamaannya itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 3Z ditambah beta 4 X1 kali Z ditambah error. Nah, untuk variabel Z-nya di sini dalam memoderasi X1 terhadap Y akan teridentifikasi dengan kriteria sebagai berikut. Nah, untuk kuasi moderatornya itu sendiri, kita melihat pada estimasi pertama, di mana apabila pengaruh dari Z terhadap Y, dan pengaruh interaksi X1 kali Z pada estimasi kedua itu sama-sama signifikan terhadap Y. Jadi, maksud kuasi moderasi di sini itu adalah variabel yang memoderasikan hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana variabel moderasi semuanya itu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel independen. Nah, untuk pure moderator, apabila pengaruh dari estimasi yang pertama dari Z terhadap Y itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan estimasi kedua antara interaksi X1 kali Z itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi, pure moderasi di sini itu merupakan variabel moderasi yang memoderasikan hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana variabel moderasinya ini murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen. Untuk yang ketiga, prediktor moderasi, di mana estimasi pertamanya itu apabila pengaruh dari Z terhadap Y signifikan, dan yang estimasi keduanya itu pengaruh interaksi X1 kali Z-nya itu tidak signifikan. Artinya variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk. Nah, yang selanjutnya itu homologizer moderasi, di mana apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada estimasi pertama dan kedua, yang kedua X1 kali Z itu tidak ada satupun yang signifikan. Jadi mereka tidak ada berinteraksi dengan variabel independen dan tidak punya hubungan yang signifikan. Nah, untuk menguji keberadaan Z dalam memoderasi X2 terhadap Y, langkah awal yang kita lakukan itu sama seperti ya sebelumnya dengan estimasi X2 dan Z terhadap Y dengan persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 2X2 ditambah beta 4Z ditambah error. Nah, yang kedua, estimasi X2, Z, dan X2 kali Z terhadap Y, persamaannya itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 2, X2, ditambah beta 4Z, ditambah beta 6,
6x2 dikali Z ditambah error. Nah, untuk variabel Z dalam memoderasi X2 terhadap Y akan teridentifikasi seperti X1 tadi juga. Untuk kesimpulan klasifikasi variabel moderasinya dapat dilihat di sini dalam tabel di sini untuk signifikan dan tidak signifikannya. Nah, di sini kita menggunakan langkah-langkah pengolahan data dengan stata, di mana data-data yang kita gunakan merupakan data-data fiktif yang hanya digunakan untuk keperluan pelatihan. Jadi, kita harus merapikan terlebih dahulu data-data kita di Excel, baru nanti kita melangkah kepada pengujian stata. Selanjutnya kita akan melakukan langkah pengolahan data dengan stata. Kita buka terlebih dahulu aplikasi statanya. Nah, tadi kan kita udah merapikan data di Excel. Jadi kita tinggal masukkan data dengan melihat icon di sini, lalu kita memilih di data editor. Nah, kita copy pastekan data yang ini ke stata tadi, ke data editor. Nah, kita pilih variable name. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, data kita sudah pindah ke sini. Nah, di sini kita akan mengambil di bagian command ini untuk rumusnya estimasi pertamanya itu dengan regress Y X1 Z. Jadi untuk rumus pertama estimasinya ini kita menggunakan ini ya, regress Y X1 Z. Jadi lalu kita enter, hasilnya akan seperti ini, di mana probabilitas Z-nya itu 0,865. Jadi dapat kita interpretasikan dengan dari hasil ini bahwasannya estimasi X1 terhadap Z, estimasi pertama X1 dan Z terhadap Y-nya itu adalah 0,865. Jadi dia besar dari 0,05. Berarti dia tidak ada pengaruh. Nah, selanjutnya kita melakukan estimasi kedua. Untuk rumus estimasi pertama ini adalah regress Y X1 Z X1 Z. Nah, untuk rumusnya itu kita menggunakan regress Y X1 Z X1 Z. Dengan kita mengklik ini. Nah, jadi hasil untuk regressnya itu adalah probabilitas untuk X1 Z-nya itu adalah 0,113. Nah, jadi untuk interpretasinya di sini itu kita akan terlihat bahwa dari hasil estimasi keduanya ini terlihat bahwa nilai probabilitas variabel X1Z sebesar 0,113. Jadi nilainya itu lebih besar dari 0,05. Artinya variabel X1Z juga tidak berpengaruh terhadap Y. Tidak berpengaruh signifikan ya. Nah, jadi karena nilai Z pada estimasi pertama dan yang kedua juga tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa variabel Z di sini untuk pembangunan ekonomi adalah homologizer moderasi. Nah, interpretasi hasil yang telah kita lakukan sebelumnya itu dari hasil estimasi 2 terlihat bahwa arah pengaruh X1 Z-nya itu negatif. Jadi tanda ini mengartikan bahwa variabel Z itu memperlemah X1 terhadap Y. Jadi walaupun meskipun mereka memperlemah, namun pengaruhnya tidak signifikan. Nah, setelah kita lakukan estimasi 1 terhadap Y yang dimoderasikan oleh Z tadi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi X2 terhadap Y yang dimoderasi oleh Z. Nah, selanjutnya kita kembali kepada stata tadi, kita masukkan rumus untuk yang kedua, regress Y X2. Jadi kita ganti dengan X2. Nah, X2 Z. Seperti tadi juga, namun kita ganti dengan X2. Kita enter. Maka akan terlihat hasil regresinya seperti ini. Z-nya itu adalah 0,081. Nah, untuk hasilnya itu dapat diinterpretasikan sebagai berikut dengan melihat bahwa estimasi pertama dari X2 dan Z terhadap Y itu terlihat bahwa nilai probabilitas variabel Z-nya itu adalah sebesar 0,081 yang ini.
Nah, jadi nilainya kan lebih besar dari 0,05, jadi dia tidak, variabel Z-nya ini tidak berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melihat yang kedua, regress. Seperti tadi juga, regress Y, X2, spasi Z, X2Z. Nah, jadi kita melakukan memasukkan rumus kembali dengan regress Y, X2Z, X2Z. Nah, dapat kita lihat dengan kita mengenter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, hasilnya itu akan seperti ini. 2Z-nya ini. Nah, jadi dia 0,002. Nah, maka untuk interpretasinya itu adalah dari estimasi kedua terlihat bahwa nilai probabilitas variabel X2Z sebesar 0,002. Jadi nilai ini lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya itu dia punya pengaruh yang signifikan terhadap Y. Jadi kesimpulan, karena nilai Z pada estimasi pertama tidak signifikan dan nilai X2Z pada estimasi kedua ini signifikan, maka dapat dikatakan bahwa variabel Z ini atau pembangunan ekonomi adalah predicted moderasi. Nah, untuk hasil estimasi 2X2Z terhadap Y ini terlihat bahwa arah pengaruh X2Z negatif. Tanda ini mengartikan bahwa variabel Z ini memperlemah pengaruh X2 terhadap Y secara signifikan. Nah, selanjutnya itu kita sebenarnya kita sudah melakukan regresi MRA-nya dengan baik. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ingin menyimpan data ini, menyimpan hasil ini dengan kita bisa mengklik ini langsung juga bisa, atau kita klik file untuk mengganti nama file tersebut dengan save as. Mungkin kita bisa membuatnya dengan hasil MRA seperti ini juga bisa. Kita langsung klik save. Nah, maka dia akan tersave pada file kita di mana kita menyimpannya tadi. Nah, cukup sekian pemaparan regresi MRA dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan jalan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.